tuh bawalnya. Mantap. Jika kalian ingin memulai untuk budidayakan bawal, sebaiknya pakai kolam tanah saja ya sobat. Selain irit modal, ternyata kolam tanah juga dapat menghasilkan ikan bawal yang berukuran besar. Bahkan keuntungan lainnya juga tidak kalah banyaknya jika harus dibandingkan dengan kolam lainnya, seperti kolam terpal, drum, kolam air deras, keramba, dan lainnya. Lalu bagaimana cara membuat kolam tanah untuk ikan bawal? Kalian penasaran? Langsung saja simak penjelasannya di sini ya. Jangan kemana-mana. Ini dia cara ternak ikan bawal di kolam tanah. Mempersiapkan lahan kolam ikan bawal. Seperti yang sudah kalian tahu sebelumnya, pada akhirnya memutuskan untuk membudidayakan bawal, sebaiknya kalian persiapkan terlebih dahulu kolamnya. Untuk kesempatan kali ini, Mimin akan menggunakan kolam tanah sebagai media ternak ikan bawal. Mungkin dari sebagian kalian sudah banyak yang tahu ya dengan kolam tanah ini. Namun bagi kalian yang masih awam, tidak perlu khawatir karena di sini akan diperkenalkan juga cara membuat kolam tanah untuk ikan bawal itu sendiri. Kolam tanah sendiri dikenal sebagai salah satu jenis kolam ikan yang banyak diminati oleh semua masyarakat. Karena kolam tanah ini tidak mudah bocor seperti halnya kolam terpal. Untuk pembuatan kolam tanah sendiri sebaiknya dibuat dengan desain di tanah yang miring. Kenapa demikian? Tentu saja hal itu agar lebih memudahkan saat melakukan pengairan. Namun sebelum pada akhirnya kalian menggunakan kolam ini, sebaiknya kalian mempelajari cara membuat lubang ventilasinya dan juga pembuangan limbahnya, agar kolam terus-menerus dalam keadaan bersih sehingga ikan bawal yang kita pelihara tidak mudah mati ataupun keracunan. Dengan begitu, proses ternak ikan bawal tentu akan menghasilkan banyak sekali keuntungan dibandingkan dengan menggunakan kolam ikan lainnya. Ukuran ketinggian kolam tanah. Ketinggian lokasi juga sangat berkesinambungan khusus dalam suhu kolam nantinya. Budidaya kolam terpal ini akan berjalan dengan baik jika memiliki ketinggian air yang tepat, yakni sekitar 0-500 meter di atas permukaan air laut. Tidak hanya itu, ukuran kolam juga berpengaruh dalam usaha ini. Untuk benih ikan patin biasanya lebih kolam tingginya sekitar 60 cm. Namun untuk pembesaran ikan kita harus menggunakan kolam dengan ketinggian 100-150 cm. Dalam proses peletakan kolam di dasar tanah, kalian harus mencari area yang datar atau didatarkan melalui pengurukan. Setelah proses pengurukan selesai, kalian cukup membuat dasar kolam dari bata dan semen. Buatlah dasar kolam membentuk segi 4 ya sobat. Teknik memilih ikan yang baik dan buruk. Dalam hal budidaya ikan, hal yang paling mendasar untuk menunjang keberhasilan budidaya, yakni dengan memilih bibit ikan yang berkualitas. Caranya sama aja sih guys, seperti memilih ikan jenis lainnya. Kalian hanya memerlukan ketelitian saja. Lihatlah gerak-gerik ikan, jika gerak ikan itu gesit, maka ikan terbilang sehat. Tidak hanya itu saja, kalian bisa melihat mata dan sirip ikan. Ikan sehat biasanya memiliki warna bola mata yang putih bersih, tidak merah loya, dan sirip atau kulit ikan tidak ada luka. Pilihlah bibit ikan yang memiliki perut buncit. Jika perut ditekan, maka akan muncul warna kekuningan putih pada dasar ikan. Jika ciri-ciri tersebut sudah kalian dapatkan, maka bibit ikan tersebut sudah pantas kalian pelihara. Jangan lupa pilih ukuran ikan yang berseragam agar ikan tidak saling kanibal.
Masih rindukan yang sudah siap pijah? Untuk ikan bawal betina yang berumur 1,5 sampai 2 tahun dengan berat ikan sekitar 2 kg, jantan berumur 8 tahun dan berat minimal 0,8 kg. Fisiknya harus dipilih yang bagus, tidak ada cacat pada ikan dari mulut sampai ekornya mulus. Pangkal ekor kuat dan tebal, tutung insangnya normal dan tidak tebal. Panjang kepalanya sepertiga dari badan dan warna matanya jernih. Perhatikan kondisi dan suhu air kolam. Pada dasarnya ikan ini tumbuh di perairan seperti danau, waduk, dan sungai dengan ketinggian sekitar 1-600 meter di atas permukaan dan suhu 10-25 derajat Celcius. Tidak lupa pula pH air yang sangat waspada, yaitu harus berada pada angka 24-34 derajat Celcius. Kedalaman ikan yakni 0,75 meter. Kalian bisa menggunakan kolam beton, kolam terpal, dan kolam kantong. Perkawinan ikan bawal bisa dilakukan di dalam kolam atau dipindah ke dalam bak atau ember. Hal yang harus disiapkan dalam proses perkawinan ini yaitu pasang hampa yang sudah diberi beban berat agar tidak mengapung dengan dimensi 3x4x1 meter. Dilanjutkan dengan memasukkan ikan bawal jantan dan betina dengan perbandingan 2:1 ya sobat. Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Jika sudah membuai, maka telur yang dihasilkan ikan akan berubah menjadi larva sekitar 5 hari. Nah, hal ini kalian memerlukan pakan berupa kuningan telur rebus atau pelet untuk konsumsinya. Proses penebaran bibit. Seperti yang sudah diketahui oleh orang banyak, jika penebaran ikan sebaiknya dilakukan pada saat ikan berukuran 5-7 cm. Caranya tidak secara langsung memasukkan ikan, namun ikan sebaiknya ditaruh di wadah ember yang diisi air kolam selama beberapa menit, agar ikan beradaptasi dengan air kolam tersebut. Selanjutnya baru ditebar ke dalam kolam budidaya. Sangat mudah bukan? Namun hal ini memerlukan kehati-hatian dalam melakukannya, agar ikan yang akan dipelihara memiliki kualitas yang baik. Proses pemeliharaan. Nah guys, beda dengan ikan lainnya, ternyata ikan air bawal yang satu ini dapat hidup pada suhu yang berkisar 24 hingga 30 derajat Celcius. Diperlukan air yang tenang dan tidak terlalu deras, namun juga memiliki sirkulasi air yang cukup terus-menerus. Proses pemeliharaan ini biasanya dilakukan sekitar 3-4 bulan lamanya. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam budidaya ikan ini yakni air untuk mendapatkan bibit ikan yang baik. Kalian wajib memperhatikan kondisi dan kualitas air kolam, karena secara tidak langsung, ini berkaitan dengan nafsu makan sang ikan. Jika kondisi air kolam sangat bagus, maka nafsu makan ikan akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi air kolam yang kotor ya sobat. Jadi jangan sampai kalian membiarkan kolam dalam kondisi airnya yang sangat kotor. Salah satu penghambat kalian bisa sukses dalam budidaya ini, ya dia guys. Maka jika ingin sukses dan berhasil yang melimpah, segera periksa kondisi air kolam ikan Anda saat ini juga. Yuk, mulai dari sekarang saja budidaya ikan bawal di rumah. Tidak perlu modal yang besar loh. Cukup 3 juta saja sudah melimpah tuh ikan bawalnya, iya kan?